Perkenalkan, nama saya Ismi Wahyuni, saya dari kelas 643C 04, saya dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus dari akuntansi biaya. Ada satu kasus di mana PT Subur bergerak di bidang pembuatan tas pada bulan Februari 2012. Perusahaannya memproduksi 400 produk dengan harga 150.000 per produk. Berikut adalah rincian biaya yang dikeluarkan perusahaan. Yang pertama, pembelian bahan baku 4 juta dan bahan penolong 30% dari pembelian bahan baku. Yang kedua, ada ongkos angkut pembelian, yaitu 180.000. Yang ketiga, potongan pembelian 4% dari pembelian bahan baku langsung. Yang keempat, perusahaan menggaji 20 karyawan dengan gaji 400.000 per bulan dan seorang manajer sebesar 1 juta. Yang kelima, perusahaan mengeluarkan biaya listrik sebesar 430.000, biaya perusahaan sebesar 190.000, biaya asuransi pabrik sebesar 120.000, biaya lain-lain sebesar 285.000. Yang keenam, biaya admin dan umum sebesar 850.000, biaya pemasaran 750.000. Yang ketujuh, pajaknya sebesar 10%. Yang kedelapan, 3% dari penjualan adalah potongan penjualan. Ada juga data-data mengenai nilai persediaan perusahaan, persediaan inventory, ada persediaan awal dan akhir, yaitu bahan baku persediaan awalnya 480.000, akhirnya 220.000. Barang dalam proses yang persediaan awalnya 440.000 dan akhirnya 530.000. Barang jadi persediaan awalnya 670.000, persediaan akhirnya 430.000. Di sini diminta untuk menghitung besar biaya bahan baku, yang kedua hitung biaya overhead pabrik, yang ketiga hitung biaya produksi, yang keempat hitung harga pokok produksi, dan yang kelima hitung harga pokok penjualan, yang terakhir hitung laporan laba rugi. Baik, kita mulai untuk menjawab kasus tersebut. Baik, yang pertama kita hitung besar biaya bahan baku. Di sini ada persediaan bahan baku awal yaitu 480.000, pembelian bahan baku yaitu 4 juta, ongkos angkut pembelian 180.000, kita jumlahkan terlebih dahulu jadi 4.180.000. Ada potongan pembelian sebesar 4% dari pembelian bahan baku langsung, yaitu berarti 4 juta dikali 4%. Dikali 4% yaitu 160.000, karena ini potongan kita kurangi, jadi pembelian bersihnya yaitu 4.020.000. Ada bahan baku akhir yaitu 220.000, jadi totalnya 3.800.000. Biaya bahan bakunya yaitu 480.000 ditambah 3.800.000 yaitu 4.280.000. Baik, yang kedua yaitu menghitung biaya overhead pabrik. Yang pertama, bahan penolong sebesar 1.200.000, yaitu bahan penolong 30% dari pembelian bahan baku. Jadi 30% itu dikali 4 juta, hasilnya 1.200.000. BTKL, biaya tenaga kerja langsungnya 1 juta, biaya listrik pabriknya 430.000, biaya asuransi 120.000, biaya depresiasi 190.000, biaya lain-lainnya ada 285.000. Jadi biaya overhead pabriknya kita totalkan semuanya, hasilnya 3.225.000 rupiah. Selanjutnya kita menghitung biaya produksi, yaitu biaya bahan baku langsungnya 4.280.000, dari sini 4.280.000, biaya tenaga kerja langsung yaitu 20 karyawan dengan gaji 400.000, jadi 20 kali 400 yaitu 8 juta, BOP-nya biaya overhead pabriknya yaitu 3.225.000. Jadi biaya produksinya kita totalkan jadi 15.505.000 rupiah. Selanjutnya yang nomor 4, kita menghitung besarnya harga pokok produksi. Di sini ada persediaan BDP awal yaitu 440.000. Biaya produksinya yaitu ini ya 15.505.000. Jadi kita totalkan jadi barang dalam proses sebesar 15.945.000. Di sini ada persediaan BDP akhir yaitu 530.000. Kita kurangi jadi harga pokok produksinya yaitu 15.415.000 rupiah. Baik, selanjutnya kita menghitung besarnya harga pokok penjualan. Yang pertama, barang jadi awal yaitu 670.000. Harga pokok produksinya yaitu tadi 15.415.000. Kita totalkan jadi barang tersedia untuk dijual yaitu 16.085.000. Di sini ada persediaan barang jadi akhir yaitu 430.000, jadi kita kurangi harga pokok penjualannya yaitu 15.655.000 rupiah. Selanjutnya laporan laba rugi PT Subur Income Statement Februari 2012. Ada penjualan, ya, di sana ada 400 produk, dikalikan harganya 150.000 per unit yaitu hasilnya 60 juta. Ada potongan penjualan 3%, yaitu 60 juta dikali 3% yaitu 1.800.000, kita kurangi karena ada potongan. Penjualan bersihnya yaitu 58.200.000, harga pokok penjualan yaitu 15.655.000, jadi kita kurangi laba kotornya yaitu 42.545.000. Ada beban usaha, yang pertama beban pemasaran yaitu 750.000, biaya ADM dan umum yaitu 850.000. Jika ditotalkan hasilnya jumlah beban usahanya yaitu 1.600.000. Jadi di sini laba kotornya 42.545.000 dikurangi beban usahanya 1.600.000, jadi laba sebelum pajaknya 40.945.000.
pajaknya 10%. Jadi 945.000 itu dikali 10%, yaitu 4.094.500 rupiah. Jadi laba sebelum pajak dikurangi pajak, yaitu laba bersih setelah pajaknya 36.850.000 rupiah. Sekian penjelasan video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian yang melihat atau menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.